Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafi wal ittiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. وقال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, puji syukur mari sama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat qudrah iradah dan inayahnya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah melalui aplikasi Zoom, walaupun jarak kita berjauhan, tetapi insya Allah tidak akan mengurangi nilai dari pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan Allah senantiasa limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa terus beraktivitas, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada qudwah hasanah terbaik kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti Ustadz Ikhwan akan membantu kita untuk menyiapkan screen-nya ya, insyaallah. Baik, sambil nunggu, udah ada nih. Sebelum kita memasuki ke materi inti yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya, saya ingin menyampaikan prolog terlebih dahulu, bahwa iman adalah suatu pekerjaan hati. Ya. Jadi iman itu adanya di dalam hati. Ya. Jadi awal keimanan itu adanya di dalam hati. Kenapa? Karena iman itu secara bahasa adalah kepercayaan, ya, atau percaya. Dan percaya itu adanya di dalam hati kita. Para ulama sudah menyampaikan kepada kita semuanya tentang definisi iman itu sendiri. Jadi iman yang sempurna itu harus memiliki 3 faktor. Ya. Yang pertama adalah at-tasdiq, yang kedua adalah al-iqrar, dan yang ketiga adalah al-amal. Ya. Maka iman menurut para ulama adalah pertama tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan atau bil jawarih. Jadi iman itu harus ada 3 faktor dalam diri kita. Yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi. Harus meyakini, membenarkan dengan hati. Yang kedua wal iqraru bil lisan, ya, merasakan ataupun mengucapkan dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Dan yang ketiga adalah al-amalu bil arkan, mengamalkan dengan amal perbuatan. Maka ini dikategorikan sebagai iman yang sempurna. Ya. Iman yang sempurna itu adalah harus ada 3 komponen. Pertama, membenarkan dengan hati, ya. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, dan yang ketiga, melaksanakan dengan amal perbuatan. Salah satunya saja hilang dalam diri keimanan seorang mukmin, maka imannya tidak sempurna. Bahkan bisa dikategorikan imannya itu adalah kadzib, bohong, hoax.
Ya, gitu. Umpamanya ada orang yang imannya itu salah satu dari 3 faktor ini hilang. Contoh, ada yang tasdikun bil qalbi, ya. Kemudian iqrarun bil lisan, ya. Tetapi ketika al-amalu bil arkan dia tolak, ya. Jadi secara hati dia membenarkan, dengan lisan pun dia mengakui, ya, tetapi menolak untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya siapa? Iman seperti ini imannya iblis laknatullahi alaihi, ya. Jadi iblis itu secara hati dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah Nabi Adam alaihi salam, dia pernah tinggal di surga bareng-bareng dengan Nabi Adam, bareng-bareng dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Jadi hatinya dia mengakui bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhannya, ya. Bahkan yang kedua, iqrarun bil lisan, secara lisan pun dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat awal dari surah Al-A'raf, ya. Di situ ada apa? Ada dialog, ya, antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu ada dialog antara Allah dan iblis di situ, gitu. Dan ia mengatakan bahwa Allah itu sebagai Tuhannya, gitu. Ia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah diusir dari surga, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, ya. Itu ungkapan yang disampaikan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta izin kepada Allah untuk menggoda anak cucu Adam dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ya. Dan ia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan dari mereka itu orang-orang yang bersyukur. Lebih banyak orang yang kufur daripada orang-orang yang bersyukur. Dia sudah berjanji seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dia secara lisan, secara hati mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi ketika dia diperintahkan untuk tunduk sujud kepada Adam, dia menolaknya. Maka dia di dalam keimanannya hanya ada 2. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Sementara al-amalu bil arkan dia menolak. Tidak mau mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga keimanan itu juga keimanan yang bohong. Yaitu secara lisan dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya. Kemudian dalam amal perbuatan juga dia jalankan. Datang waktu sholat, sholat. Datang bulan puasa, berpuasa. Tapi hatinya mengingkari, ya. Hatinya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman seperti ini pun adalah iman yang bohong. Iman yang dusta, iman yang tidak benar. Imannya siapa? Imannya orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu kentara, ya. Kentaranya di mana? Dia kalau bertemu dengan orang-orang mukmin yang mengatakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, ya. Mereka ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, amanna, kami ini beriman. Sama dengan kalian. Tetapi Allah melanjutkan, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ya. Tetapi ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, orang-orang yang satu visi, satu misi dengan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami itu bersama kalian. Kami melakukan itu hanya untuk mempermainkan orang-orang beriman saja. Nah, imannya siapa ini? Imannya orang-orang munafik. Maka dalam diri kita keimanan itu harus sempurna. Jadi tasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, membenarkan dengan lisan kita, mengucapkan dengan lisan kita, wa amalun bil arkan, juga menjalankan perintah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah iman yang sempurna, ya, iman yang sempurna.
Baik, ini prolog ya tentang keimanan ya. Jadi iman itu secara bahasa adalah at-tasdiq, artinya percaya, sementara secara istilah adalah iman itu harus ada dalam 3 komponen dalam diri kita. Yang pertama membenarkan dengan hati, yang kedua mengucapkan dengan lisan, dan yang ketiga menjalankan dengan amal perbuatan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata yang namanya iman ya, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkadang suka naik, terkadang suka turun ya. Itu. Jadi iman itu al-imanu yazidu wa yanqus ya. Iman itu terkadang pasang, wa yanqus terkadang juga surut. Nah, apa yang dirasakan oleh kita kalau kita iman lagi naik, dan apa yang akan dirasakan oleh kita kalau iman kita itu lagi turun? Ya, lanjut Pak Iwan. Ya, yang akan kita rasakan ya, kalau iman kita itu naik. Pertama apa yang kita rasakan? Pertama adalah kita akan merasakan betapa lezatnya iman itu. Ya. Dalam hadis Imam Bukhari menyampaikan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 golongan yang akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan itu. Ya. Yang pertama adalah ketika dia menempatkan Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling dia cintai daripada yang lainnya. Itu. Jadi kalau kita iman kita sedang naik, ya, maka kita akan merasakan lezatnya iman. Ya. Yang kedua, hidup akan terasa tenang. Ya. Itu. Hidupnya akan tenang, tidak akan gelisah. Ketiga, ya, dadanya akan terasa lapang. Ya. Jadi hatinya itu lapang. Kemudian yang berikutnya, mata terasa sejuk, pikiran jernih, ya. Kata-kata yang keluar dari mulut itu adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor, bukan caci dan maki, ya. Kemudian penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berusaha, maka hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngoyo gitu ya. Kemudian ibadah terasa ringan dan nikmat. Nah, ini kalau iman kita lagi naik nih ya. Jadi ibadah itu terasa ringan dan nikmat. Ya. Ketika berkumandang azan di masjid, ya, begitu ringan untuk melangkahkan kaki, ya. Begitu pulang dari masjid, ya, kita ambil Al-Qur'an, kemudian kita baca Al-Qur'an. Begitu mudah kita untuk membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, ya. Berarti apa? Iman kita lagi naik, ya. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi. Kadang air mata ikut menetes untuk ikut merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kapan terakhir kita meneteskan air mata? Ya. Maka itulah barangkali terakhir kita merasakan naiknya keimanan. Ya. Jadi kalau kita sudah lama nggak nangis, ya, karena mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sudah lama kita tidak menangis karena rindunya kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Rindunya kita ke Baitullah untuk berziarah ke rumah Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarram. Ya. Kapan kita terakhir menangis karena memikirkan begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka barangkali itulah terakhir kita merasakan iman kita sedang naik. Ya. Jadi itu ada beberapa perasaan dalam diri kita ketika iman kita sedang naik. Ya. Nah, apa yang akan terjadi atau apa yang kita rasakan kalau iman kita itu sedang turun? Next, Pak Ikhwan. Kalau kita ingin merasakan, ya, atau apa yang kita rasakan dari turunnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di slide selanjutnya Pak Iwan. Nah,
Yang pertama adalah hidup penuh dengan ketegangan. Ya. Hidup penuh dengan ketegangan. Kira-kira yang kita rasakan 2 tahun, hampir 2 tahun ini, apa yang kita rasakan? Ya. Ya, hidup kita itu tegang atau rileks atau seperti apa ya? Gitu. Kemudian yang kedua ya adalah dada terasa sempit ya. As-sadru dayiq ya. Hati kita itu terasa sempit. Kemudian yang ketiga penuh dengan iri dan dengki ya. Yang keempat mata liar ke sana kemari ya. Artinya mata kita tidak terjaga. Kemudian yang kelima, pikiran kita kotor. Ya. Jadi pikirannya itu ngeres. Gitu. Terjadi berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif di dalam otak seseorang itu. Kemudian kalau pikirannya sudah kotor, maka kata-kata jadi tidak terkontrol. Ya, dia akan mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata makian, ya, kata-kata yang membuat orang itu menjadi dibully dan segala macamnya. Ya. Kemudian yang ketujuh ini, ya, ibadah terasa berat. Ya. Ketika di masjid berkumandang azan, yang keluar dari mulut itu apa? Kok udah azan lagi ya? Padahal baru selesai sholat. Kenapa? Karena sholatnya di akhir waktu. Ya. Jadi ketika mendengar suara azan itu bukan sumringah, bukan gembira, tapi merasa terbebani. Aduh, harus sholat lagi gitu. Ya. Atau, nggak terasa ini kok sudah bulan Sya'ban lagi. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Aduh, puasa lagi sebulan. Ya. Maka kalau ada perasaan-perasaan seperti itu di dalam hati kita, ya, maka apa? Maka itu menandakan iman kita sedang turun. Ya. Kalau kita suka sholat Jumat di masjid ya untuk bapak-bapak gitu. Biasa suka ada canceling kan lewat itu ya. Terkadang kalau kita masih mikir-mikir gitu ya, apa uang berapa yang harus dimasukkan, itu berarti iman kita sedang turun ya. Kalau menurut MH Ainun Najib katanya kalau ada canceling lewat di hadapan kita itu keluarin dompet, kemudian ambil uang itu dari dompet itu tanpa harus melihat dulu gitu ya. Itulah yang kita ambil dan itulah yang kita masukkan ke dalam canceling ya. Tapi kalau masih milih-milih ya, gitu. Masih terasa berat dalam diri kita untuk mengeluarkan harta kita, nah berarti itu salah satu tandanya iman kita sedang turun. Kemudian yang ke-8 adalah penuh kekhawatiran terhadap dunia. Nah, ini juga sangat berbahaya ya. Ya. Kalau dalam bahasa Rasul itu adalah apa namanya? Al-wahan, ya. Jadi orang kalau sudah kekhawatiran terhadap dunia berarti dalam dirinya itu ada sifat wahan. Apa wahan itu? Wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, ya. Cinta dunia, ya, takut mati. Nah, ya. Cinta dunia, takut mati. Ya. Maka orang-orang seperti ini juga termasuk orang-orang yang apa? Ya, hatinya atau imannya itu sedang turun. Ya. Yang ke-9, takut kehilangan rezeki. Juga ini sama ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya, atau ada orang yang juga bekerja tetapi kemudian ya rezeki ataupun upahnya dikurangi ya. Nah, sebenarnya bagi seorang mukmin yang imannya sedang naik itu tidak akan mempengaruhi kepadanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah lah Ar-Razzaq. Ya, Allah yang pemberi rezeki. Gitu ya. Baik, lanjut Pak Ikhwan. Kemudian yang berikutnya, ya, ini. Jadi kapan sih iman itu ada dalam puncak teratas atau dalam puncak terendah? Nah, ya. Jadi iman itu ada di puncak terendah kapan? Ketika semakin banyak sifat dan perbuatan buruk yang dilakukan, maka semakin deras luncuran iman itu menuju ke titik rendah. Gitu ya. Jadi kalau kita semakin banyak melakukan perbuatan buruk,
melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau jahat kepada sesama, ya, maka semakin terus dipelihara perbuatan-perbuatan seperti itu, maka imannya akan semakin rendah. Ya, akan semakin rendah. Kita bisa lihatlah ya di zaman kita sekarang ini, ya, orang yang imannya semakin turun, ya, maka ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya pun itu semakin rendah. Bahkan kita bisa mengatakannya jijik, ya. Bahkan bisa kita juga murka terhadap perkataan mereka. Kenapa? Karena imannya semakin rendah. Kenapa? Karena tiap hari dia melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia. Ya. Gitu. Semakin banyak fitnah yang disebarkan, ya, maka semakin rendah iman seseorang. Ya. Yang terakhir ini ada yang mengatakan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang melahirkan apa? Terorisme, ya. Ya. Ini kurang tahu yang ngomongnya orang Islam atau bukan orang Islam, ya, atau non Muslim. Ya, seandainya orang Islam maka apa? Imannya sedang ada dalam titik terendah, ya. Karena yang dia ucapkan itu adalah pejawantahan dari hati dia. Ya. Kenapa? Kalau apa namanya? Bahasa Arab itu adalah penghantar orang untuk menjadi terorisme atau radikalisme, ya, kita tanya aja kepada orang itu, ya, bagaimana dia sholatnya, ya, sholatnya pakai bahasa apa, ya, berarti dia nggak pernah baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, itu berarti dia tidak pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, yang keluar dari mulut kita itu adalah doa-doa dengan bahasa Arab. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Semua berbahasa Arab. Ya. Itu. Padahal dia harus nyadar diri bahwa bahasa Indonesia yang menjadi kebanggaan kita bersama itu banyak sekali serapan-serapan dari bahasa Arab, ya, gitu. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu tiga-tiganya kata tersebut adalah semuanya serapan dari bahasa Arab, ya. Majelis, apa majelis itu? Tempat duduk, ya. Dari kalimat jalasa yajlisu majlis, ya. Permusyawaratan dari syura, ya. Artinya apa? Bermusyawarah. Rakyat itu dari ra'iyah, ya, artinya rakyat, ya. Ra'iyah, rakyat. Jadi luar biasa, ya. Jadi kalau ada buzzer-buzzer sekarang ini, ya, yang terus mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, yaitu kenapa? Karena imannya sedang terjun bebas, ada dalam titik terendah. Setiap hari dia melakukan hal itu, maka akan semakin turun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ya, sampai dia tersadar atau sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman itu akan ada dalam puncak teratasnya kapan? Ya. Kapan? Itu semakin tinggi kuantitas dan kualitas ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin berada di atas juga, ya, puncak iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kuantitas, ada kualitas, ya. Kalau kuantitas itu apa? Kuantitas itu adalah kamiyahnya, banyak sedikitnya amal ibadah seseorang. Kalau kualitas itu, kalau sholat itu khusyuknya, begitu, ya. Itu sempurna rukun dan syaratnya, berarti itu namanya kualitas, ya. Kalau sholat tahajud, kalau kualitas itu apa? Ya, khusyuknya, kemudian panjang surat yang dibacanya, itu namanya apa? Kualitas, ya. Kalau kuantitas apanya? Kalau sholat tahajud itu berapa rakaatnya? Apakah dia lakukan
11 rakaat ya, atau hanya 8 rakaat, atau hanya 2 rakaat, itu apanya? Kuantitasnya. Kalau dia baca Al-Quran itu, kalau kuantitasnya ya berapa juz, berapa lembar, berapa ayat yang dia baca dalam sehari. Ya, kualitasnya apa? Kualitasnya ada di sini nih, di ya Sanggar Quran Mardani 5. Nah, supaya apa? Supaya kualitas bacaan Al-Quran kita itu semakin bagus. Maka ada namanya tahsin, bahkan meningkat ada namanya tahfidz, ya. Ya, semakin banyak bacaan Al-Quran seseorang, semakin baik tilawah Al-Qurannya sesuai dengan tajwid yang benar, maka insya Allah itu akan mendongkrak ya iman seseorang, semakin ada di puncak teratasnya, ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan Pak Ikhwan. Ya. Kemudian kita sebagai manusia itu posisinya di mana sih, gitu ya? Gitu. Ternyata kita itu sebagai manusia, posisi kita ada di mana? Ada di antara ya dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, atau sifat dan sikap dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau tadi di atas kita menerangkan iman itu kok ada yang turun, ada yang naik begitu ya. Ada yang pasang, ada yang surut. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan posisi kita sebagai manusia. Ya. Jadi kita sebagai manusia itu berada di antara dua sifat dan sikap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kiri namanya setan atau iblis, ya. Yang kanan siapa? Malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara dua sifat, yaitu sifat malaikat dan sifat syaitan atau sifat iblis. Ya. Artinya apa? Kita tidak akan selamanya taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau tadi pembawa acara mengatakan putur, ya. Putur itu artinya iman kita turun. Gitu. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Ya. Jadi nggak mungkin kita itu taat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam kata lain, iman kita itu terus ada di puncaknya. Nggak mungkin. Kenapa? Karena yang memiliki sifat seperti itu adalah hanya satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikat giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada kata-kata apa? La ya'sunallaha, ya. Mereka itu para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, ya. Dan kalau mereka juga tidak bermaksiat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan. Ya. Ada malaikat yang dari pertama kali diciptakan untuk memikul arasy, ya. Maka sejak dia diciptakan, sejak dia diperintahkan, dia akan terus memikul arasy. Dia tidak akan pernah mengeluh, ya. Ya Allah, aduh aku pegel gitu. Tolong gantian sama yang lain. Nah, ya. Terus saja begitu. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala yang dari awal diciptakan disuruh apa? Untuk sujud, maka akan terus sujud, ya, sampai diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit, ya. Itu siapa? Itu malaikat. Nah, kita tidak akan bisa seperti malaikat. Kita tidak akan pernah terus ada dalam posisi keimanan paling tinggi. Ya. Tetapi kita pun tidak akan pernah selamanya salah. Kenapa? Karena bukan syaitan, bukan iblis. Berarti kita apa? Kita berada di antara dua posisi malaikat dan syaitan atau iblis itu sendiri. Jadi terkadang iman kita itu ada di atas, terkadang iman kita itu ada di bawah. Ya. Nah, ini posisi kita sebagai manusia seperti ini, sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah Asy-Syams ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka
dia yaitu Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya ya, kepada al-insan, kepada manusia, jalan kejahatan dan jalan ketakwaan ya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam diri kita itu ada dua sifat ini. Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan dari ayat ini ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kalimat fujur, kejahatan, dan mengakhirkan kalimat takwa, ya, ketaatan. Ya, kenapa? Ya, karena ternyata muyul itu? Kecenderungan manusia itu lebih banyak melakukan apa? Kejahatan daripada ketakwaan. Maka Allah di sini ya lebih mendahulukan kalimat fujur ya, setelah itu kemudian kalimat takwa. Maka nanti di akhirat kelak ya akan lebih banyak orang masuk neraka daripada orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kecenderungan manusia itu lebih banyak kepada sifat fujur. Oleh karenanya ya Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni minal qalil ya. Ya. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal qalil, dari yang minoritas ya. Kenapa? Kata yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala minoritas ya. Yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala minoritas. Bahkan nanti dari kelak yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala pun minoritas. Maka beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minal qalil ya. Jadi kalau di Indonesia ya, di kita ada namanya oposisi. Oposisi itu biasanya apa? Ya jumlahnya sedikit ya, gitu. Kecil. Nah, bisa saja justru nanti yang akan selamat di akhirat kelak adalah ya ini yang sedikit ini ya, bukan yang mayoritas yang banyak ini, gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang sedikit inilah yang kemudian lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia, kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya. Seperti itu ya. Jadi itulah posisi kita sebagai manusia. Jadi kita ada dalam dua posisi ya, atau di antara dua posisi malaikat dan juga posisi setan ataupun iblis. Maka pantaslah ya keimanan kita terkadang naik, terkadang turun. Ya. Baik, kita lanjutkan Pak Ikhwan. Ya. Nah, tentang dalil naik dan turunnya iman kita itu ya ada beberapa di sini. Pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cukup banyak ya. Cuma saya hanya ambil satu ayat saja di sini, bahwa iman itu memang terkadang naik, terkadang turun. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 173 ya. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazad. Ya, nah ada kalimat apa? Fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, ini dalam peristiwa perang Badar ya, perang Badar. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu ya. Karena itu takutlah kepada mereka ya. Maka perkataan orang-orang kafir bahwa orang kafir tersebut ya sudah berkumpul, sudah berkoalisi untuk menyerang Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah ya. Maka apa yang terjadi dengan para sahabat ya dengan perkataan seperti itu? Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung ya. Jadi ada kalimat faza dahum imana ya, maka iman mereka itu kemudian bertambah ya. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Imam Bukhari ini ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun, wala yashrabul khamru hina yashrabu wa huwa mu'minun, wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang penzina berzina dalam keadaan mukmin, dan tidaklah peminum minum minuman keras ketika minumnya dalam keadaan mukmin, serta tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam keadaan mukmin. Artinya apa?
Artinya kalau orang melakukan 3 kejahatan dalam hadis ini ya. Pertama berzina, ya. Yang kedua mengkonsumsi narkoba, dan yang ketiga nyolong, ya, merampok. Nah, karena sekarang katanya jangan menggunakan kalimat korupsi lagi, ya. Jadi kepada koruptor pun dikatakan sebagai apa? Perampok, ya, pencuri. Nah, kalau orang melakukan 3 kemaksiatan ini dalam hadis ini, maka itu bisa dikategorikan bahwa imannya itu sedang apa? Sedang turun, ya. Kenapa? Orang berzina, tukang zina tidak akan berzina, gitu. Kalau dalam hatinya ada keimanan, ya. Seseorang tidak akan minum minuman keras kalau dia dalam hatinya ada keimanan. Seseorang tidak akan mencuri, tidak akan merampok, tidak akan korupsi kalau dalam hatinya ada keimanan. Artinya kalau orang berzina, ya, kalau orang mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, ya, atau juga orang mencuri, maka keimanannya dipastikan sedang turun, ya, sedang turun, gitu. Ya, tentunya turunnya keimanan seseorang itu tergantung dosa yang dia lakukan, ya. Ya, semakin besar dosa yang dia lakukan, maka keimanannya pun akan semakin turun, semakin terjun, semakin mendalam, gitu kan. Gitu. Tetapi kalau dosa seseorang itu ya tidak terlalu besar, ya, maka keimanannya pun tidak akan turun terlalu besar, terlalu drastis, ya. Itulah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, bahwa naik dan turunnya iman itu adalah tergantung dari ketaatannya seberapa, ya, juga tergantung dari kemaksiatan dosa yang dilakukan seberapa, ya, gitu. Ya, kalau umpamanya zina berarti perbuatan dosa besar, maka imannya sedang turun-turun banget, gitu kan. Tetapi kalau umpamanya ya dosanya itu hanya dosa-dosa biasa, nah berarti keimanannya pun turunnya tidak terlalu deras pula. Ini dalil, ya, pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, yang ketiga adalah dalil dari para sahabat Rasulullah, ya. Dari para sahabat Rasulullah, di antaranya siapa? Khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada para sahabatnya, ya, boleh mengatakan, halummu tazdadu imanan. Marilah kita menambah iman kita, gitu kan. Jadi ada kata-kata, ya, tazdadu imanan. Nah, nazdadu imanan. Mari kita tambah iman-iman kita, ya. Kemudian sahabat Abu Darda, ya, Waimir Al-Ansari rahimahullah juga pernah berkata, al-imanu yazdad wa yanqus, ya. Keimanan itu kadang bertambah juga kadang berkurang, ya. Bahkan ada yang keempat, Pak Ikhwan, dari perkataan para ulama, ya. Nah, yang keempat ini adalah perkataan para ulama tentang adanya dalil bahwa iman itu terkadang naik, terkadang turun. Para ulama ahlu sunnah menjadikan ayat ini, maksudnya ayat yang di bawahnya, ya, Al-Imran 173, ya, sebagai dasar adanya pertambahan dan pengurangan iman. Sebagaimana pernah ditanyakan kepada Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, apakah iman itu bertambah atau berkurang? Beliau menjawab, tidaklah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, fazadahum imana, ya. Maka dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya, wazidnahum huda, juga dalam surah Al-Kahfi ayat 13, itu menunjukkan bahwa iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang, ya. Kemudian juga disampaikan, ya, ada kalimat dari beliau juga, ya, dari Sufyan bin Uyainah, yang mengatakan, jika sesuatu bisa bertambah, pasti sesuatu itu juga bisa berkurang, ya. Jadi kalau iman itu bisa bertambah, maka iman pun bisa berkurang, ya. Kita lanjutkan, Pak Ikhwan. Ya. Bapak Ibu sekalian, nah siapa saja sih yang bisa mengalami futur itu? Ya. Gitu. Jadi siapa saja orang yang bisa mengalami futur itu? Ternyata kalau kita baca hadis Hanzalah ini, Masya Allah, ya, yang mengalami futur itu bukan kita saja, umat Rasulullah yang terakhir, ya, yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, ya, tidak pernah menatap wajah Rasulullah,
tidak pernah juga kulit kita bersentuhan dengan kulit Rasulullah, ya. Belum pernah juga kita mendengarkan hadis Rasulullah secara langsung, ya. Kita pun tidak pernah menyaksikan bagaimana sujud rukuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya itu kita dapatkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para sahabat dan para tabiin, ya, gitu. Nah, ternyata dalam hadis Hanzalah ini yang merasakan atau mengalami futur itu bukan hanya kita sebagai manusia biasa yang sudah 14 abad lebih, ya, jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau jarak kita sudah begitu jauh dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata para sahabat pun pernah mengalami hal yang sama. Mereka merasakan futur. Mereka merasakan iman mereka itu sedang rendah. Ya, hadisnya cukup panjang. Saya bacakan artinya saja, Pak Ikhwan. Slide berikutnya, ya, dari Hanzalah Al-Usaidi. Beliau adalah di antara juru tulis. Ya, juru tulis itu dalam bahasa Arabnya adalah katib. Jadi juru tulis Rasulullah itu banyak, Pak. Ya. Apa yang dimaksud dengan juru tulis? Ya, yang dimaksud dengan juru tulis itu, ya, ada yang tugasnya itu menulis surat, ya, surat dakwah, gitu kan. Ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah SAW itu suka mengirim surat dakwah, ajakan masuk Islam. Ada yang dikirim ke Raja Mesir, ya, ada juga yang ke Bizantium, ya, ke Romawi, ya, ke Persia, itu dikirim oleh Rasulullah SAW. Nah, di antara sahabat-sahabat ini ada yang menulis, ya, sebagai penulis dari surat-surat Rasulullah SAW yang disampaikan kepada para pimpinan negara pada waktu itu, ya. Ada juga yang disebut katib, ya. Penulis itu adalah juga yang menulis Al-Qur'an, ya. Saya ingin jelaskan sedikit, ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW itu Rasul pernah mengatakan para sahabatnya, la taktubu anni syai'an, kata Rasulullah. Janganlah kalian menulis apapun yang keluar dari mulut aku, gitu. Ya, kata Rasulullah, sekalian tidak boleh menulis apapun yang aku pernah katakan kepada kalian. Nah, itu adalah larangan Rasulullah SAW secara umum kepada para sahabat. Ya, tetapi Rasulullah SAW kemudian menunjuk beberapa orang sahabat untuk menjadi penulisnya. Kenapa? Coba Rasulullah SAW kepada halayak ramai, Rasulullah melarang untuk menulis, ya, apa yang disampaikan Rasulullah, tetapi Rasulullah menunjuk beberapa orang sahabat untuk menjadi penulisnya. Nah, karena Rasulullah SAW khawatir, ya, khawatir apa? Khawatir tercampur antara ucapan Rasulullah sebagai manusia biasa, ya, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, gitu. Maka Rasulullah SAW melarang para sahabatnya untuk menulis apa yang disampaikan oleh Rasulullah, gitu, ya. Nah, sementara kepada para sahabat-sahabat tertentu Rasulullah menyuruh mereka untuk menulis Al-Quran. Jadi ingat, ya, yang ditulis pada zaman Rasulullah hanya Al-Quran. Di antaranya siapa? Ya, di antaranya ini Hanzalah, kemudian siapa lagi? Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit. Beliaulah yang menulis Al-Quran. Ya, Rasulullah mengatakan kepada Zaid, uktub, ya, hadhil ayah ba'da hadhil ayah fi surati kada, ya. Tulislah ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Begitu, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu dari malaikat Jibril. Jadi kalau kita sekarang, ya, melihat surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah kan surah Al-Alaq, ya. Tapi kenapa dalam perunutannya, ya, justru surat Al-Alaq itu ada dalam juz 30, juz terakhir. Sementara Al-Fatihah malah diletakkan di Al-Quran pertama atau surat pertama. Kenapa? Karena itu, sekali lagi, itu semuanya adalah berdasarkan dari apa? Dari wahyu
Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sebagai tambahan ya, apa yang dimaksud dengan penulis ya, gitu, atau juru tulis. Nah, Hanzalah ia pernah berkata, ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, ia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku, lalu berkata kepadaku, bagaimana keadaanmu, wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjawab, Hanzalah kini telah jadi orang munafik, masya Allah. Ya, jadi dia pernah bertemu dengan sahabat Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bertanya dengan bahasa Arab, ya, kaifa haluk, gitu kan? Bagaimana kabarmu? Ya, kalau kita kan menjawabnya apa? Alhamdulillah bi khair. Tapi Hanzalah mengatakan, Hanzalatul al-an munafikun. Hanzalah itu sekarang menjadi orang munafik. Ya. Maka kemudian Abu Bakar berkata, Subhanallah. Ya. Apa yang engkau katakan? Ya. Nah, itu subhanallah ya. Penggunaan kalimat subhanallah itu kapan sebenarnya sih? Ketika melihat yang takjub atau melihat sesuatu yang buruk. Nah, ini perlu juga nanti dibahas ya. Penggunaan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, ada subhanallah, ada masya Allah, ada Allahu akbar, ada alhamdulillah dan segala macam. Ya. Subhanallah, apa yang kau katakan hai Hanzalah? Ya, maka Hanzalah menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majlis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai macam urusan, kami pun jadi banyak lupa. Gitu ya. Jadi kalau kami sedang bersama Rasulullah, di samping Rasulullah, Masya Allah, gitu ya. Iman kami itu begitu naiknya. Bahkan kalau Rasulullah sedang menerangkan surga, seolah-olah surga itu ada di hadapan kita. Rasulullah sedang menerangkan neraka, seolah-olah neraka itu begitu dekat dengan kita, begitu panasnya dengan kita. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak, ya, banyak kegiatan ini itu, maka kemudian apa yang disampaikan Rasulullah itu menjadi lupa. Ya, maka tadi Hanzalah mengatakan, Hanzalah sekarang menjadi orang munafik katanya. Ya, di hadapan Rasulullah baik, di luar buruk, begitu. Ya, maka Abu Bakar menjawab, kami pun. Jadi apa yang dirasakan oleh Hanzalah dirasakan juga oleh siapa? Abu Bakar. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga. Sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majlismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, ya, keadaan kalian di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan kalian. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW ini? Ya tadi yang saya sampaikan, posisi kita itu berada di posisi antara sifat malaikat dan juga sifat iblis. Ya, kita tidak mungkin sama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak akan sama, ya, artinya melakukan kejahatan terus seperti halnya iblis. Maka kata Rasulullah SAW, saatan-saatan. Kalau Ustadz Abdul Somad mengartikan saatan-saatan itu dalam pengajian para artis itu, beliau mengatakan bahwa ya kita pun perlu refreshing begitu ya. Jangan terlalu Jangan terlalu serius-serius amat begitu kan. Ya, kadang kita juga suka bercanda. Ya, kadang bercanda kan suka melupakan sesuatu yang disampaikan sebelumnya. Ya, kata Rasulullah, saatan-saatan. Artinya apa? Wajar. Ya, artinya wajar kalau iman kita pernah turun. Ya, kenapa? Karena para sahabat pun yang ada di sekitar Rasulullah SAW juga pernah merasakan hal yang sama. Ya, seperti itu.
Ya, sebentar. 5 menit lagi ya. Saya insyaallah. Baik, materinya masih banyak sebenarnya. Silakan Pak Ikhwan, saya bacakan lebih cepat saja. Ya, penyebab berkurangnya iman ya, yang pertama ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Ada yang dari internal itu adalah kebodohan, ya, kebodohan, ya. Karena kalau bodoh maka akan menyebabkan iman kita turun. Kenapa? Karena ilmu itu oleh Allah Subhanahu wa taala digandengkan dengan iman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang kedua adalah kelalaian, ya. Ghaflah gitu ya. Maka jangan suka main gapleh ya. Gapleh itu dari bahasa Arab, ghaflah. Ghaflah itu lalai, ya. Yang ketiga, perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ini jelas-jelas ya, bahwa dengan adanya kita melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dosa kita akan keimanan kita akan turun. Kemudian yang keempat adalah nafsu, ya. Nafsu yaitu nafsu yang ada dalam hati kita juga sama akan menyebabkan ketika kita mengikuti hawa nafsu tersebut, kita akan jatuh kepada kerendahan iman kita. Sebagaimana yang disampaikan dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lanjut Pak. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Kalau faktor dari luar itu pertama adalah setan, ya, atau iblis yang merupakan musuh abadi manusia, ya, yang merupakan satu sebab, ya, eksternal penting yang mempengaruhi iman dan mengaruhi kekokohannya. Tadi sudah disampaikan dalam surah Al-A'raf ya, bahwa setan itu akan menggoda kita dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Kemudian yang kedua apa? Dunia dan fitnahnya. Nah ini ya, dunia dan fitnahnya, menyibukkan diri dengan dunia dan perhiasannya termasuk sebab yang dapat mengurangi keimanan kita, ya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah teman bergaul yang buruk. Nah, ya, teman bergaul yang buruk. Rasul menyampaikan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluhu. Seseorang itu berada di antara agama kekasihnya, maka hendaklah salah seorang kalian melihat siapa yang menjadi kekasihnya. Jadi kalau kita bergaul dengan orang jahat, buruk, maka kita akan terbawa buruk, terbawa jahat. Kalau kita bergaul dengan orang baik, maka kita akan terbawa baik pula, seperti itu. Bahkan ada hadis, Rasul menyampaikan bahwa orang itu nanti di akhirat kelak akan dibangkitkan dengan orang yang ia kasihi ketika di dunia. Kalau kita di dunia bergaulnya dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, ya, para ulama, para habaib, para aulia Allah Subhanahu wa taala, maka dibangkitkan juga dengan mereka. Tapi kalau kita di dunia adalah membela dan juga bergaul dengan orang-orang buruk, maka akan dibangkitkan juga dengan orang-orang seperti itu, ya. Baik, lanjut. Ya, cara menjaga iman supaya tetap naik ya. Nah, ini cukup banyak, ada sekitar berapa? Pertama adalah jagalah wudhu ya. Jagalah wudhu, gitu. Karena dengan berwudhu, lanjut Pak Ikhwan. Karena dengan berwudhu akan menjadi sebab ya iman kita naik. Kenapa? Kalau kita berwudhu pasti mau ngapain nih berwudhu gitu. Ada nggak orang berwudhu tanpa ada niat yang lain? Pasti ada niat apa? Ada niat untuk ibadah. Ya. Kenapa saya berwudhu? Oh, mau sholat, kan? Gitu. Kenapa saya berwudhu? Oh, saya membaca Al-Quran, gitu kan. Kenapa saya berwudhu? Oh, saya ingin tertidur, gitu, supaya dalam keadaan suci, gitu ya. Kedua, perbanyak sujud, sebab posisi itu adalah waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau iman kita ingin semakin baik, maka mulailah memperbaiki sholat kita, ya. Memperbaiki sholat itu adalah menjaga waktunya, tepat waktu, kemudian menjaga syarat dan rukunnya. Yang keempat, perbanyak zikir, diantaranya dengan kalimat la ilaha illallah dalam rutinitas harian kita semuanya. Yang kelima, lanjut Pak Ikhwan, perbanyak membaca kembali kisah-kisah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kalau kisah para Rasulullah sering dibahas ya, tetapi yang kisah para sahabat ini ya jarang dibahas ya. Perlu barangkali sekali-kali membahas tentang kisah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hanya yang termasyhur saja, karena ada sahabat-sahabat Rasulullah juga yang tidak termasyhur, kalau ternyata digali itu luar biasa. Kemudian yang keenam adalah bersihkan hati dari segala macam kotoran. Yang ketujuh, jaga supaya hanya makanan dan minuman halal yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, ini juga satu sebab bahwa iman kita akan naik. Yang kedelapan adalah dekati ulama supaya kedekatan dengan Allah terus terbimbing. Kesembilan, ya, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh, ya, yang gemar
menjaga amal mereka. Ya, kemudian yang terakhir ke-10 dan ke-11, ke-10-nya adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Dan yang terakhir adalah proporsional dalam beramal. Apa yang dimaksud proporsional dengan beramal itu? Jangan suka maksain diri ya. Umpamanya sholat malam itu kita udah ngantuk banget ya. Jangan maksain, tidur dulu ya, gitu. Atau baca Quran, maksain terus sehari harus 1 juz padahal mata sudah seput segala macam ya. Jangan dipaksai. Nah, itu kata proporsional dalam beramal ya. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan apabila kalian melakukan perintah Allah, maka lakukanlah semampu kalian ya. Kenapa? Karena kalau kita berlebih-lebihan gulu ya, namanya gulu dalam beramal, itu bisa menyebabkan kita putur nantinya ya, seperti itu. Wallahu alam, waktunya barangkali sudah habis yang disampaikan. Syukran jazilan. Barangkali nanti kita bisa berdiskusi dengan para jamaah sekalian. Itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara Ibadur Rahman. Tafadhol Ibadur Rahman. Jazakallahu khair.